Tari adalah salah satu pernyataan budaya. Dengan demikian, sifat dan gaya tari tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan yang menghasilkannya. Keanekaragaman karya tari baru, termasuk di dalamnya perbedaan sifat dan hasil koreografinya, disebabkan oleh banyak hal seperti kemampuan beradaptasi dan kompetensi penatanya. Hidup dan tumbuhnya tari berkaitan dengan kemampuan dan tanggung jawab dari penatanya. Mewujudnya sebuah koreografi tari dapat berpedoman pada kekhasan gerak-gerak baku dari tari tradisi daerah. Dalam hal ini, tari dari etnis Mandailing. Wujud karya tari yang berkualitas ditopang oleh pemahaman dan penguasaan yang optimal terhadap konsep ruang, waktu, dan tenaga sebagai 3 elemen utama dalam tari. Penguasaan terhadap 3 elemen ini akan menghasilkan karya tari baru yang berkualitas dan bernilai artistik yang tinggi. Tari tradisi etnis Mandailing merupakan salah satu sumber kearifan lokal yang dapat dijadikan kontribusi dalam mewujudkan berkembangnya kualitas potensi berkarya. Ruang, waktu, dan tenaga, serta tortor atau tari adalah konsep dan ide yang dipadukan sehingga mewujud dalam karya tari Poso-Poso Nabisuk. Tortor adalah sebutan dalam bahasa Mandailing untuk menyebutkan kata tari. Dalam perkembangan tari baru dari etnis Mandailing, kata tortor tidak lagi digunakan sebagai kata ganti tari. Pada masyarakat Mandailing, penggunaan kata tortor dalam menyebutkan tari digunakan jika akan menyebutkan tari tradisi. Namun, jika untuk menyebutkan tari kreasi baru, kata tortor diganti menjadi kata tari. Pada bagian ini, dapat dilihat penari putri masuk ke dalam stage dengan pola melingkari penari putra. Sedangkan penari putra tidak bergerak atau diam pada level bawah. Terlihat pada bagian ini, penari putri menggunakan gerak baku tortor Mandailing yang disebut dengan ragam gerak Manyomba Turaja. Ruang dengan volume gerak tangan yang lebih kecil dan waktu dengan gerak berjalan dengan sedang, dan tempo gerak mengikuti iringan. Pada bagian ini, penari putri melakukan gerak baku tortor Mandailing yang disebut dengan ragam gerak Markusor. Pada bagian ini dapat dilihat bahwa penari putra melakukan proses berdiri. Lalu penari putra bergerak menggunakan pengembangan gerak mengayapi, ruang dengan volume gerak tangan yang lebih besar, dan waktu dengan gerak berjalan lebih cepat dengan tempo gerak yang lebih cepat daripada tempo iringan, serta menggunakan tenaga yang lebih besar dari gerak mengayapi dari gerak baku yang sebenarnya. Kita dapat melihat pengembangan gerak yang terlihat, yaitu terdapat gerak menyepak, berputar, dan juga melompat. Pengembangan gerak yang terlihat adalah terdapat gerak mengayun dan memutar tangan dengan volume gerak yang besar. Penari putra melakukan gerak berputar dan keluar dari stage, yang disusul oleh penari putri masuk. Dengan gerak berlari, membentuk pola panah, dan menggunakan gerak baku tortor Mandailing yang disebut dengan ragam gerak Manyomba Turaja dengan arah ke depan, ke kiri, dan ke kanan, dan dengan tempo gerak sedang, ruang dengan volume gerak tangan yang kecil, dan tenaga yang sesuai dengan gerak baku tortor Mandailing.
Pada garapan ini, pengembangan ruang di mana posisi penari putra dan putri terpisah pada dua garis lurus, namun tetap mengutamakan keseimbangan sehingga perpaduan konsep ruang, waktu, dan tenaga terlihat artistik. Pada bagian ini, terlihat juga bagaimana penggunaan konsep tenaga kontras antara tenaga yang kuat dan tenaga yang lemah tergambarkan melalui dua kelompok penari yang terpecah. Dilihat setelah melalui pengembangan gerak dengan konsep tenaga, ruang, dan waktu, garapan ditutup dengan mengembalikan gerak tarik ke dalam gerak baku atau tortor mandailing, yaitu Manyomba Raja, Mangayati, Markusor, dan juga Singgang.